Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'd. Hadirin hadirat sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita masih di penghujung surat Saba, iaitu kita akan membacakan ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Katakanlah ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Yang batil itu tidak akan mulai dan tidak pula akan mengulangi. Ayat ini menurut mufassir ini berhubungan dengan Futuh Makkah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menguasai Madinah, kemudian akhirnya Nabi juga dapat menaklukkan kota Mekah secara massal dan sampailah di Ka'bah. Maka beliau mulai menghancurkan seluruh patung yang ada di Ka'bah. Dan beliau mengatakan qul ja'al haqqu, katakanlah kebenaran telah datang. Kebenaran ini adalah agama yang benar, agama Islam telah datang, agama yang tidak mengizinkan penyembahan patung berhala. Wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Yang batil itu tidak memulai dan tidak akan mengulangi. Artinya Nabi memberi jamin kepada Ka'bah bahwa kebatilan tidak ada lagi di Ka'bah nanti, dan tidak pula akan datang setelahnya, setelah beberapa waktu yang lalu. Jadi hak di sini adalah Islam, agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW menurut wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepadanya. Jadi di saat kebenaran sudah datang, pasti yang batil akan hancur. Dan ada juga orang yang membacakan misalnya wa qul ja'al haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Saya sangat teringat ayat ini karena saya pernah mendengar ayat ini di saat saya khutbah di suatu masjid. Mereka membacakan ayat ini ramai-ramai. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu di Masjid Kurmani dahulu. Jadi ramai-ramai sedang khutbah dibacakan ayat ini karena saya dianggap orang batil. Dia yang baru datang ramai-ramai kemudian ingin mengacaukan suasana membaca ayat ini. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kemudian kacaulah pada hari itu salat Jumat. Dan beginilah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya sekedar ini kan nostalgia kita atau saya secara pribadi. Jadi yang batil siapa? Yang batil orang lain. Yang hak siapa? Yang hak adalah orang yang, kalau dalam kasus tadi yang baru datang, itu hak. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Artinya yang hak itu hanya yang menurut kita. Yang menurut orang semua tidak. Jangan seperti itu. Itu masih jauh daripada keilmuan atau keislaman. Baik. Kemudian ayat berikutnya, qul in dadaltu fa innama adillu ala nafsi. Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir juga, dalam berdakwah Nabi Muhammad, dalam menyampaikan kebenaran,
Nabi mengatakan, in dalaltu fa innama adallu ala nafsi. Jika aku tersesat, maka aku tersesat pada diriku saja. Karena pada saat itu orang kafir mengatakan, qad dalalta hina tarakta dina abaik. Muhammad, engkau telah tersesat. Di mana? Di mana sesatnya? Telah meninggalkan ajaran nenek moyangmu. Dalam ajaran nenek moyang itu ada dua. Ada mungkin syariat yang terdahulu, disebut juga syariat nenek moyang. Ada juga tradisi-tradisi nenek moyang. Di saat orang kafir mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, katakanlah, iddalaltu fa innama adillu ala nafsi. Jika kamu tuduh sesat, biarlah aku tersesat diriku saja. Engkau tidak akan masuk ke dalam kesesatanku. Wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi. Tetapi jika aku mendapat petunjuk dengan dakwah ini, berarti itu adalah berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadaku oleh Tuhanku. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah itu sami', maha mendengar, qarib, maha dekat dengan hambanya. Jadi sedikit tentang sesat. Nabi Muhammad seorang rasul, turun wahyu, Al-Quran, ada hadis, dibimbing malaikat, tapi berani orang-orang Mekah mengatakan sesat. Ukuran sesatnya apa? Ukuran sesatnya adalah hina tarakta dina abaik. Engkau tersesatnya engkau itu karena telah meninggalkan agama atau tradisi nenek moyangmu. Itu sesat kamu. Mari kita ambil perhatian. Ternyata perkataan yang serupa hari ini mungkin besok juga diulang oleh orang. Kamu tersesat. Kamu, hai orang-orang jamaah ini, jamaah sesat. Sesatnya kenapa? Kamu tidak mengamalkan tradisi nenek moyangmu. Kan sama persis. Kita dikatakan sesat bukan karena ikut Al-Quran, bukan karena ikut hadis, karena hanya tradisi yang kita tidak ikut. Tradisi masyarakat yang tidak ada dalam Islam, dan mereka rajin sekali membuat tradisi, malah ditambah terus tradisinya, dikatakan kita sesat. Sehingga di media sosial ada ciri-ciri tidak tersesat. Ciri-ciri tersesat seperti kita, ciri-ciri tidak tersesat tidak, yaitu disebutkan, saya tidak menyebutkan secara jelas, secara gamblang, disebutkan bahwa seluruh tradisi yang mereka amalkan itulah ciri orang yang tidak sesat. Nah, ini dapat kita pahami dengan membaca ini, alhamdulillah, bahwa dituduh sesat berarti tidak mengapa. Karena sesat itu karena kita tidak ikut tradisi-tradisi. Kenapa? Dalam setiap tradisi itu ada, kalau bukan syirik tentu bid'ah atau bid'ah akidah. Kalau penyelewengan akidah disebut dengan syirik, penyelewengan syariat atau fikih disebut dengan bid'ah. Sedikit boleh Ustaz? Ya, silakan. Itu kan selalu mereka mengikuti leluhur nenek moyang. Apakah ada patokan nenek moyang mereka siapa yang dimaksud itu? Sehingga selalu mereka menyampaikan nenek moyang, leluhur. Ya. Jadi dalam ini siapa? Baik. Ada dalam riwayat kira-kira. Begini. Siapa kemudian leluhur itu, nenek moyang itu? Dalam sebuah ayat, saya lupa sebahagian,
kenapa kamu sembah patung? Kenapa tidak sembah Allah? Apa jawabannya? Qalu hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, beginilah kami mendapati ibadah warisan nenek moyang kami. Ma wajadna, apa yang kami sungguh telah dapatkan, alaihi, di atasnya atau cara begitu, aba'ana, orang-orang tua atau nenek moyang kami. Berarti nenek moyang itu adalah yang memberi warisan di dalam bidang agama. Atau dengan kata lain, agama itu diwariskan oleh generasi yang lalu. Kalau saya tambahkan hadis mana? Hadis nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, ada Dajjal Kadzab. Nggak terjadi pertumpahan darah, itu kan nenek moyang ada nenek moyang Polan. Iya. Yang mana? Iya, sebentar. Dajjaluna Kadzabuna. Dajjal Kadzab. Di akhir zaman akan ada Dajjal Kadzab. Saya tidak tulis semuanya. Apa kerjanya? Yuhadithu ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka membawa berita ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Berita itu tidak ada dari orang terdahulu yang benar dan tidak pula yang berlaku di zaman sekarang. Jadi bahwa agama masyarakat kapanpun zamannya, jika tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka tidak lain pedomannya adalah tradisi masa lalu. Dan misalnya di Aceh kan, di saat melakukan tradisi kan seragam semuanya, tidak ada beda-beda pendapat tradisi itu. Kemana-mana kita datang, tradisi cara berdoa seperti itu, tradisi cara berzikir seperti itu, tradisi memeriahkan hari kelahiran Nabi seperti itu. Itu tradisi semuanya. Tradisi kemudian menepung tawari. Menepung tawari pun, tepung tawar itu sama saja. Dari mana? Apakah dari Al-Quran? Dari hadis? Bukan. Dari mana? Dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Jadi jangan cari. Termasuk mohon maaf kalau saya ingin mengatakan bahwasanya dari mana tahlilan itu? Tahlilan itu datang dari orang-orang terdahulu kita lahir. Salah satu sebagai penguat bahwa orang di Indonesia atau di Aceh salat tarawih dua rakaat. Rakaat pertama ayat apa saja dan rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Cara seperti itu dari mana? Kalaulah saya datang ke suatu desa, saya membaca ayat di rakaat pertama ayat apa saja dan di rakaat kedua ayat apa saja, pasti mereka mengatakan bodoh kepada saya. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa salat tarawih itu rakaat pertama apa saja, salat tarawih kedua enggak boleh yang lain, karena selama mereka hidup tidak pernah mendengar orang membaca di rakaat kedua itu adalah ayat-ayat yang lain. Sudah menjadi tradisi. Dari mana? Dari sunnah, dari Al-Quran? Tidak. Dari mana? Jadi bukan saya tidak mau saya membaca kulhu di rakaat kedua selalu, karena nanti akan menjadi tradisi. Sehingga anak-anak bukan belajar dari kitab, belajar dari tradisi. Sekian dulu, nanti kita akan sambung lagi insyaallah. In dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Jika aku itu tersesat, maka tersesat dengan diriku. Mereka tuduh. Wa ini tada itu, tapi ingat, jika yang aku bawa ini berada dalam hidayah dan aku diberi hidayah,
dengan wahyu yang diberikan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar apa yang aku lakukan, dan Allah itu maha dekat untuk kita minta apa saja. Kenapa Allah mengatakan maha mendengar? Berarti apapun yang kita bicarakan Allah akan mendengar, dan tidak ada seseorang yang berbisik pun kecuali didengar oleh Allah. Kalau qaribun, Allah maha dekat. Pertanda ini bahwa kalau untuk meminta, itu yang paling dekat dengan permintaan itulah Allah, bukan orang. Mungkin orang jauh, tapi Allah yang paling dekat. Sehingga dalam sunnah itu dianjurkan kita berdoa meminta langsung tanpa perantara. Kemudian kembali kepada tradisi. Di tradisi dia menolak langsung. Tradisi di negeri ini berdoa harus melalui perantara. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, kenapa Al-Fatihah di mana-mana Al-Fatihah setelah salam? Setelah salam ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. Itu kenapa? Kenapa? Tradisi ya, itu tradisi. Tapi alasan, hujjahnya kenapa? Hujjahnya adalah kita ingin berdoa. Berdoa tidak langsung. Meminta tidak langsung. Melalui siapa juga? Berdoa melalui berkat guru, berkat ulama, berkat kiai, berkat aulia, as-salihin. Melalui mereka. Sebelum kita meminta tolong dengan mereka, kirim dulu ke mereka Al-Fatihah. Itu sebabnya. Kenapa seperti itu? Al-Fatihah. Itu adalah kita ingin meminta doa melalui mereka. Tawasul dengan mereka-mereka itu. Kemudian sekali lagi saya ulang, bahwa supaya mereka mau menolong kita sebagai tanda terima kasih, kirim Al-Fatihah. Tapi Ustaz, di situ ada wali daya amin itu ditambah itu atau memang udah ada? Enggak, itu juga tradisi, mohon maaf. Wali daya amin itu ada juga tradisi yang demikian. Ini hal yang beberapa hal yang Bapak sebutkan itu memang kita sudah pahami ya, sudah demikian. Alhamdulillah kita udah pahami, udah cukup. Kemudian kita berusaha memberitahukan orang yang belum mengetahui, dan itulah dia tradisi. Pelajaran apa bagi kita, Pak? Pelajaran bagi kita, insya Allah kita semua telah menjauh dari tradisi itu dengan sejauh-jauhnya. Baik, kita teruskan. Sami'un qarib. Baik, kemudian ayat berikutnya. Iya. Ayat sebentar. Ayat walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Walau tara, jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir itu fazi'u, terkejut, terperanjat ketakutan pada hari kiamat, fala fauta, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri, wa ukhidhu min makanin qaribin, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat dengan neraka untuk dibawa ke neraka. Fuzi'u. Gimana? Iya, ditangkap. Ukhidhu, ditangkap. Seperti dalam surat pendek yang lain, khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu. Khudhuhu, tangkap, faghulluhu, borgol. Jadi dalam Quran suruh tangkap, suruh borgol.
Kalau di sini apa? Ketika mereka itu fazi'u, mereka terperanjat, kaget dengan hari kiamat, dan mereka berada di hadapan malaikat yang mau menangkap, fala fauta, maka mereka tidak dapat lari melepaskan diri. Setelah tidak dapat lari, wa ukhidhu, dan ditangkap, min makanin qaribin, dari tempat yang dekat. Karena orang nggak bisa berlari jauh. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang luar biasa, yang tidak sebanding dengan manusia. Kalau untuk menangkap manusia, tidak ada satupun yang lolos. Ditangkap. Kenapa ada pakai kata ditangkap? Karena tidak ada orang yang mau masuk neraka sukarela. Bisakah dibuat pengumuman, ayo semuanya siap-siap masuk neraka? Enggak ada, enggak bisa. Tidak bisa, enggak ada yang masuk. Tetapi kemudian semua akan berlari, dihalau dengan bola api. Ya, kemudian ditangkap dengan caranya. Kita tidak tahu bagaimana ditangkap. Tapi itu ayat ada khudhuhu faghulluh. Tangkaplah dia dan borgol dia. Kemudian lemparkan ke neraka jahim. Berarti mirip-mirip dengan dunia. Dan sudah sering kita katakan, kegiatan di hari akhirat, apakah kegiatan di dalam neraka atau orang-orang yang tersiksa, kegiatan orang-orang baik dalam surga, itu mirip-mirip dengan dunia. Ada ditangkap, ada diborgol, ada makan, disiksa dengan makanan, dengan minuman yang panas dan sebagainya. Mirip-mirip dengan dunia, hanya kualitasnya. Baik. Ini kan orang-orang kafir digiring ke dalam neraka. Tapi yang orang-orang kafir yang dianggap dijadikan sebagai batu yang di neraka itu yang kafir bagaimana? Baik. Pertanyaannya, orang kafir yang dijadikan bahan bakar dari batu. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, jika kamu tidak bisa meniru Al-Quran, wa lam taf'alu, dan tidak bisa membuat meniru Al-Quran, fattaqun nara, takutilah kepada api neraka. Waquduha, yang bahan bakar api neraka itu an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Kalau manusia, ya, kalau dibakar di dunia manusia tidak terbakar karena apinya lemah. Tapi kalau di akhirat jadi bahan bakar. Hijarah, batu. Di dunia pun sudah ada batu yang bisa dibakar. Batu apa? Batu bara. Batu bara kan? Jadi benar-benar saja. Maka kita katakan tadi, mirip-mirip dunia dengan akhirat. Kualitasnya yang beda. Jadi kalau demikian, maka ada sebahagian orang yang menampakkan seperti lahar gunung Merapi dari batu kapur dan batu sulfur, belerang yang mendidih. Besi pun sebesar tiang ini dilempar, dia akan mencair. Itu mirip-mirip dengan neraka. Tapi walaupun begitu Pak, walaupun begitu dahsyatnya Allah gambarkan neraka di Al-Quran dan juga di hadis Nabi, adakah orang yang takut? Banyak orang tersenyum, saya tidak takut, dan sangat berani melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tergiring ke neraka. Baik. Ya. Maksudnya ini, orang-orang kafir kita digiring dari ke neraka, digiring diikat, diborgol, masukkan neraka, kan digiring artinya ke neraka. Jadi orang-orang kafir bagaimana yang bisa menjadi bahan bakarnya ini, yang mana orang kafir juga? Iya, kan itu juga. Orang yang diborgol-borgol itu jadi bahan bakar.
Orang kafir bukan ada sekelompok kafir jadi bahan bakar. Yang diborgol semua orang kafir menjadi bahan bakar pemicu panasnya api neraka. Dengan apa panasnya api neraka? Berlanjut selalu. Pakai minyak? Tidak. Pakai apa? Pakai orang. Orang mana? Orang kafir. Plus batu. Nah, begitu maksudnya. Jadi orang kafir itu juga. Hanya saja kalau di dunia sesuatu dibakar itu habis. Kan itu, Pak. Kalau di akhirat tidak habis-habis. Yang nikmat tidak habis-habis, yang azab pun tidak habis-habis. Kemudian kalau dibakar orang-orang habis? Tidak. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulitnya itu hancur, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit baru. Untuk apa? Liyadzuqu al-'adzaba, untuk dapat merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanaush min makanin ba'id. Wa qalu, dan orang-orang kafir di hari kiamat berkata, amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Tengok, ada di dunia orang kafir beriman, ada mau mati beriman, ada sampai dalam kubur ingin beriman, ada ini sampai hari akhirat pun amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Kapan? Hari kiamat. Kalaulah di dunia kita amalkan, Pak, terlambat sekali Pak, jangan hari kiamat baru beriman. Di dunia, bukan di hari kiamat. Wa anna lahumut tanaush, bagaimana mereka mendapati keimanan dari tempat yang jauh? Mana jauh? Ya, iman di akhirat. Dia mau beriman. Di sana bukan tempatnya. Tempatnya udah jauh ketinggalan di belakang. Di dunia. Jauh. Di masa dunia berimannya. Bukan di akhirat. Yang dekat lagi mana? Di kubur. Di kubur banyak juga yang mengaku beriman. Yang sering kita sampaikan apa itu? Laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Allah, kenapa tidak engkau tunda ajalku sebentar saja? Akhartani laula kita tulis laula akhartani, tunda kematianku, ila ajalin qarib, ila ajal, kepada penundaan yang singkat saja, dekat. Untuk apa? Seakan-akan untuk apa akan ada pertanyaan, baru ada ayat berikutnya. Untuk apa ditunda-tunda? Udah mati ya udah terima aja, jangan hidup lagi. Tujuannya fa'as-saddaqa, saya ingin bersedekah. Berarti orang ini tidak bersedekah masa hidupnya. Wa akun, dan saya juga ingin menjadi minas salihin, orang-orang yang berbuat amal salih. Salihin. Wa law akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akun minas salihin. Saya ingin bersedekah. Berarti ini telat juga, udah telat. Berarti benar kata ayat ini bahwasanya beramal saleh sebelum mati, beramal saleh sebelum, apalagi kiamat, sudah sangat jauh sekali dengan dunia ini.
Berarti sebaik-baik amalan itu di dunia, bukan di kubur. Baik, kita teruskan. Ba'id makanya. Wa qad kafaru bihi min qablu. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu atau mengingkari Al-Quran. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Jadi orang kafir sifatnya apa? Dia ingin menolak keyakinan orang Islam tentang yang gaib, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka. Itu adalah mereka itu yakdzifun. Mereka hanya menduga-duga saja. Banyak orang yang menduga-duga, apalagi sekarang di media sosial sudah banyak orang-orang ateis sudah buka channel sekarang. Sudah bisa ditonton orang ateis. Jadi apa katanya di sana? Wahai orang-orang yang percaya kepada surga, neraka, itu adalah benar-benar bohong. Tidak ada surga, neraka, tidak ada. Jadi kalau anak-anak kita menonton di media sosial, wah bapak kita keliru ini. Udah saya nonton di media sosial, nggak ada surga dan tidak ada neraka. Begitu orang membantah. Jadi rupanya kalau pengakuan Allah dalam Al-Quran ini, mereka hanya menduga-duga, bukan yakin sekali pun bahwa surga tidak ada atau neraka tidak ada atau tidak ada hari berbangkit. Mereka itu hanya mengira-ngira. Dengan apa dikira-kira? Ya tentu dengan pikiran, menurut pikiran. Jadi sekarang di dunia ini hiduplah orang-orang yang hanya menggunakan pikiran untuk mengukur segala sesuatu. Baik. Posisi Islam di mana? Islam dengan akal. Bagaimana? Islam tidak boleh memakai akal murni. Yang boleh mana? Islam menggunakan otak dan di sana ada akal, berarti akal yang sudah disaring dengan wahyu. Akal itu dipertemukan dengan wahyu. Ada bahasa sastra dicelup. Akal itu dicelup dengan wahyu. Baru benar akal. Kalau tidak, wah akal itu bahaya. Sebab setan pun tersesat karena akalnya. Walaupun benar ada hadis, orang masuk surga itu pun karena akal. Karena orang yang lemah akal sampai gila, dia itu tidak ada agamanya. Allah yang menentukan surga dan neraka bagi mereka. Baik. Terus wahina bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Wahila bainahum wa baina ma yastahun, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini. Bagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa lalu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang dalam, dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini. Kita itu terhalang dengan apa yang kita inginkan, nafsu misalnya yang menghalangi kita, fikiran yang menghalangi kita, konsep ideologi yang menghalangi kita, atau keyakinan pendirian kelompok atau mazhab. Selalu itu dapat menjadi hambatan atau halangan bagi agama yang benar. Setiap orang yang beragama dengan berbagai sekte dan jenis pemahaman atau mazhab pemahaman apapun, itu selalu terhalang agama dari kebenaran. Kenapa?
karena mengikut apa yang diyakini oleh kelompok masing-masing. Sehingga Al-Quran menyebutkan kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, mereka itu adalah menyenangi, menyukai, gembira dengan apa yang ada pada kelompoknya. Kelompok sesat, kelompok yang sesat itu tentu yang diagung-agungkan adalah kesesatan itu. Kelompok yang benar juga dia berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Cuma kalau kita merujuk hadis yang lain adalah hadis tentang syurga dan neraka, yaitu huffatin naru, huffatil jannatu. Yang pertama, huffatil jannatu bil makari. Surga itu diselimuti oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa huffatin naru, dan diselimuti neraka itu bisyahawat, dengan hawa nafsu manusia. Jadi makanya kenapa orang banyak ke jalan neraka? Karena neraka itu Allah telah selimuti dengan nafsu, dan Allah menyelimuti syurga itu dengan al-makarih, yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Satu lagi, kenapa orang banyak di jalur neraka? Karena tidak sendirian. Selalu, menurut saya, kalau keliru nanti dikoreksi. Kalau orang ke syurga biasanya adalah tanpa sponsor. Tapi kalau kita menempuh jalur neraka, itu sponsornya ramai sekali. Karena ada yang berkepentingan. Iblis, setan itu adalah akan menjadi sponsor kalau kita mempunyai keinginan-keinginan negatif. Dan saya meyakini juga atau berperasaan bahwasanya setan itu mungkin tidak menggoda orang kafir. Menurut Bapak bagaimana? Apakah setan menggoda orang kafir? Enggak perlu lagi. Enggak lagi. Buang-buang waktu. Dan berarti capek sekali iblis karena fokus kepada orang beriman. Tapi yang lebih fokus lagi, kalau negara ini, sistem negara kemarin sudah kita katakan, yang paling disukai oleh iblis dan setan adalah orang lemah iman. Karena yang kuat-kuat iman itu habis energi, dia tetap tidak terpengaruh. Tapi yang lemah iman, sekali colek 3 cukai langsung masuk neraka. Masya Allah. Jadi negara-negara kafir, setannya berbondong-bondong lari ke negara muslim yang lemah agama. Dan kata orang yang sangat lemah agama sekarang adalah negeri kita. Buktinya mana? Banyak orang yang dikeroyok oleh setan dan dia itu sudah terjerumus ke mana-mana orang kita, sejak dari pucuk di sana sampai di bawah ini adalah Masya Allah, mengasyikkan kalau kita pandang, dan itu semua pelajaran. Jadi di sini Allah katakan innahum kanu fi syakkim murib. Orang-orang kafir itu di dunia dulu memang di dalam keraguan tentang hari-hari akhirat atau agama. Mereka tidak percaya agama. Tapi ada satu lagi nanti di ayat yang lain, bahwa orang-orang yang kafir di dunia ini bukan karena keraguan, tetapi karena
karena keangkuhan, kesombongan, ujub dan sebagainya. Seperti Fir'aun. Apakah Fir'aun karena ragu? Bukan. Fir'aun itu karena dia memang mendefinisikan Tuhan itu adalah orang yang paling berkuasa. Menurut Fir'aun, Tuhan itu adalah orang yang bisa berbuat segalanya, menghidupkan, mematikan. Kalau menghidupkan, ya membiarkan hidup, kalau mematikan dibunuh, begitu kan. Jadi dia mengira bahwa dia sudah punya segalanya. Berarti saya Tuhan. Nanti disuruh sembah pada rakyatnya karena dia sudah menganggap dirinya Tuhan. Tetapi sejahat-jahat Fir'aun, sezalim-zalim Fir'aun, waktu mau meninggal juga ingin Muslim kan, ingin masuk agama Islam. Itu terlambat. Mudah-mudahan kita belajar dari peristiwa Fir'aun ini. Kalau Fir'aun terlambat di dalam berserah diri kepada Allah, waktu sudah minum-minum air asin di Laut Merah, kita itu tidak perlu seperti Fir'aun telat kali sadarnya. Karena Allah berfirman, wasari'u, bersegera, tidak boleh lambat-lambat di dalam bertaubat. Ustaz, kalau lambat bagaimana? Kalau lambat itu nanti akan keras hati. Faqasat qulubuhum. Nanti kalau lama-lama bertaubat, waktu kita mau catat tanggalnya, mau jalankan taubat, udah keras hati, nggak bisa lagi, nggak bisa. Ada seseorang misalnya, dia mau puasa umur 50 tahun. Nanti mulai puasa, benar sampai ke umur 50 tahun baru puasa. Waktu dia mau puasa tidak bisa, karena setiap puasa dia mencret. Masya Allah, ternyata nggak bisa lagi ya. Nggak bisa lagi. Sampai meninggal nggak puasa. Karena dia menunda ibadah itu sampai dia usia demikian. Benar Allah tunda sampai itu. Tapi tidak bisa. Karena itu perbuatan yang keliru. Nah, ada benar hadis bahwasanya iblis itu ketawa mendengar Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, sedangkan si iblis saja nggak berani ngomong Tuhan. Oh, benar ada hadisnya. Saya tidak membaca hadis yang seperti itu. Mohon maaf, mungkin nanti kita akan tambah keterangan di hari yang akan datang. Makasih Pak. Makasih pertanyaannya. Karena waktu azan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.